Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari bersama kita lantunkan sholawat kepada baginda Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Semoga syafaat beliau menyertai langkah hidup kita. Jangan lupa untuk subscribe channel Langkah Kisah, agar tidak ketinggalan cerita-cerita penuh hikmah. Pernahkah terpikir, bagaimana jika seseorang menerima ijazah sebelum dia menyelesaikan ujian akhir? Apakah ini sekadar kekeliruan administratif, atau ada sesuatu yang lebih besar dan lebih gelap di baliknya? Semuanya bermula dari sebuah video berdurasi pendek yang tiba-tiba meledak di berbagai platform media sosial. Seorang pria parubaya berdiri tenang di depan kamera. Rambutnya telah memutih sebagian, namun ucapannya penuh percaya diri. Di tangannya, ia menggenggam sebuah skripsi tua dengan sampul coklat pudar. Dengan suara tenang ia berkata, "Assalamualaikum. Saya adalah dekan Fakultas Kehutanan Universitas Gadjah Mada." Ia mengangkat skripsi itu lebih tinggi, agar kamera bisa menangkap jelas. "Saya ingin menunjukkan kepada publik, ini adalah skripsi milik Mulyono, salah satu alumni kami yang kini banyak disebut-sebut." Sorotan kamera lalu memperjelas halaman depan skripsi tersebut. Nama itu tertulis dengan jelas dan rapi, Mulyono. Tapi bukan isi skripsi yang jadi bahan perbincangan. Bukan pula judul atau daftar pustakanya. Semua mata tertuju pada satu bagian kecil di halaman pengesahan skripsi itu. Tanggal ujian skripsi, 14 November 1985. Dalam hitungan jam, video itu disebarluaskan ribuan kali. Netizen menyerbu kolom komentar. Media berita mulai mengangkatnya sebagai topik utama. Banyak yang awalnya menganggap ini sekadar nostalgia akademik. Tapi tak lama, anggapan itu berubah menjadi keheranan. Lalu mencuat menjadi kemarahan publik yang tak terbendung. Sebab tak lama setelah video itu ramai, muncullah dokumen lain yang justru membuka teka-teki baru. Adalah sebuah salinan ijazah milik Mulyono yang dibuka ke publik. Dan di sana tertulis hal yang mengejutkan. Tanggal penerbitan ijazah, 5 November 1985. 9 hari sebelum ujian skripsi berlangsung. Netizen pun bergumam hampir serentak, "Loh, kok bisa? Bagaimana mungkin seseorang sudah memegang ijazah, padahal ujian skripsinya belum dilaksanakan?" Pertanyaan-pertanyaan itu bergema di seluruh ruang publik digital. Satu kalimat mulai menggema di benak banyak orang, logika akademik sedang dipatahkan di depan mata kita. Namun ini baru permulaan. Karena ternyata, keanehan ini hanya bagian kecil dari misteri yang lebih besar. Dalam dunia pendidikan tinggi, ijazah adalah puncak dari seluruh proses akademik. Ia bukan sekadar kertas, melainkan simbol bahwa seseorang telah melewati semua tahapan ilmiah secara sah dan benar. Namun, kasus Mulyono mengguncang pemahaman itu. Publik mulai mengaitkan dua dokumen yang kini tersebar luas. Di satu sisi ada skripsi milik Mulyono dengan tanggal ujian 14 November 1985. Di sisi lain, salinan ijazahnya menunjukkan tanggal terbit 5 November 1985. Perbedaan 9 hari ini bukan selisih biasa. Ini justru menimbulkan satu pertanyaan besar. Bagaimana mungkin seseorang mendapatkan ijazah sebelum menyelesaikan ujian skripsi? Seorang dosen senior dari universitas ternama angkat bicara dalam sebuah wawancara daring. Ia menjelaskan, dalam sistem pendidikan tinggi di Indonesia, skripsi adalah tahapan terakhir. Mahasiswa harus melewati ujian skripsi terlebih dahulu. Setelah dinyatakan lulus oleh penguji, barulah masuk ke proses yudisium. Ijazah hanya bisa diterbitkan setelah semua proses itu selesai. Dan itu bukan perkara sehari dua hari. Pernyataan itu memperjelas keganjilan yang ada. Logika publik mulai bekerja. Jika tanggal ijazah lebih dulu dari tanggal ujian, maka salah satu dari dua kemungkinan terjadi. Pertama, sistem akademik dilanggar. Atau kedua, dokumen tersebut telah direkayasa. Komentar-komentar di media sosial pun semakin panas. "Apa ini salah cetak?" tanya seorang pengguna. "Kalaupun salah, kenapa tidak segera diklarifikasi?" timpal yang lain. Namun jawaban tak kunjung datang. Di tengah keheningan itu,
muncul pengakuan mengejutkan dari pembuat video pertama. Pria yang memperkenalkan diri sebagai dekan Fakultas Kehutanan UGM. Dalam sebuah sesi live streaming, ia menyampaikan dengan suara tenang, "Saya tidak sedang membuat isu. Skripsi yang saya tunjukkan adalah dokumen resmi yang kami simpan sejak lama. Tidak ada rekayasa. Foto ijazah yang beredar pun saya dapat dari sumber resmi," rilis Bareskrim Polri. Pernyataan itu justru menambah kegaduhan. Jika semua dokumen benar-benar dari sumber sah, maka pertanyaannya bukan lagi siapa yang menyebarkan, tapi bagaimana bisa ada ketidaksesuaian tanggal yang begitu fatal. Masyarakat tidak bisa menerima bahwa ini hanyalah kesalahan teknis biasa. Karena ini bukan hanya soal dokumen. Ini menyangkut legalitas gelar akademik seorang tokoh yang pernah duduk di kursi kekuasaan. Dan satu demi satu, media mulai menyelidiki lebih dalam, menelusuri prosedur akademik, membuka suara para alumni, dan menemukan bahwa proses pendidikan tidak bisa dibalik seenaknya. Namun publik belum tahu, misteri yang lebih dalam justru sedang menunggu di bab berikutnya. Satu hal yang dipahami semua mahasiswa di Indonesia, bahkan sejak duduk di semester akhir, adalah bahwa proses kelulusan bukan hanya soal menyelesaikan skripsi. Ada tahapan-tahapan penting yang harus dilewati. Pertama, mahasiswa menyusun skripsi. Ini saja bisa memakan waktu berbulan-bulan. Setelah itu, mereka harus mendaftar untuk ujian skripsi. Pada tahap ini, 3 atau 4 dosen akan duduk sebagai penguji, dan ujian itu menentukan apakah mahasiswa layak lulus atau tidak. Jika lulus, barulah masuk ke tahap yudisium. Yudisium adalah sidang akademik yang mengesahkan kelulusan mahasiswa secara resmi. Proses ini pun butuh waktu administratif yang tak singkat. Dan terakhir, setelah semua sah, mahasiswa baru bisa ikut wisuda dan menerima ijazah. Semua proses ini bukan sekadar formalitas. Ia adalah bagian dari sistem integritas ilmiah. Namun dalam kasus Mulyono, seluruh susunan itu seolah dibalik secara terbalik. Ijazah diterbitkan sebelum ujian dilaksanakan. Sebelum penguji menyatakan lulus. Bahkan sebelum yudisium diselenggarakan. Salah satu mantan kepala bagian akademik di sebuah perguruan tinggi negeri menyampaikan pernyataan yang menggelitik. Satu-satunya cara ijazah bisa keluar duluan adalah kalau waktu berjalan mundur. Kalimat itu viral, menjadi sindiran tajam terhadap skandal yang sedang bergulir. Di sisi lain, para netizen mulai menyusun kronologi logis. Mereka memeriksa tanggal-tanggal resmi dari dokumen lain, mencocokkan dengan peraturan akademik tahun 1985, dan menemukan bahwa pada masa itu pun, sistem pendidikan tinggi sudah memiliki aturan ketat tentang penerbitan ijazah. Bahkan, salah satu pengguna media sosial yang juga dosen menulis panjang, menjelaskan bahwa di tahun 80-an, proses yudisium tidak bisa dilakukan tanpa berita acara ujian skripsi. Semua harus terarsip. Semua harus legal. Pertanyaan publik semakin tajam. Jika Mulyono belum diuji, atas dasar apa ijazah diterbitkan? Dan jika ada yang mengizinkan hal itu terjadi, siapa yang memiliki wewenang untuk melanggarnya? Semua orang mulai menyadari, ini bukan hanya soal satu orang, tapi bisa jadi melibatkan sistem yang lebih luas, yang diam-diam membuka pintu bagi penyimpangan dengan alasan tertentu. Namun yang membuat publik benar-benar terhenyak bukan hanya proses yang dilangkahi, melainkan kenyataan bahwa semua ini terjadi tanpa ada yang menyadarinya selama puluhan tahun. Sampai seorang pria, bertahun-tahun kemudian, berdiri di depan kamera, mengangkat sebuah skripsi, dan menyulut api pertanyaan yang tak bisa dipadamkan. Ketika sorotan publik makin tajam, satu demi satu pihak mencoba menelusuri lebih dalam. Jika benar ada penyimpangan, pasti ada jejaknya. Dan jika tidak, maka klarifikasi harus disampaikan secara terang dan tuntas. Disinilah publik mulai menelusuri ke sumber data. Beberapa jurnalis investigasi bergerak cepat. Mereka mendatangi perpustakaan pusat, mendatangi biro akademik, bahkan mencoba menggali informasi dari arsip UGM. Salah satu hal pertama yang mereka cari adalah berita acara ujian skripsi milik Mulyono.
Dokumen ini adalah bukti sah bahwa seseorang telah menjalani ujian dan dinyatakan lulus oleh penguji. Namun hingga pencarian hari keempat, tak satu pun salinan resmi berita acara itu bisa ditunjukkan ke publik. Yang ada hanyalah halaman pengesahan dalam skripsi, dengan tanda tangan penguji dan tanggal 14 November 1985. Salah seorang jurnalis muda berkata dalam laporan videonya, jika berita acara hilang, maka itu celah besar dalam sistem. Karena tanpa dokumen itu, tidak mungkin yudisium bisa dilaksanakan. Dan tanpa yudisium, ijazah tidak bisa terbit. Sementara itu, lembaga kepolisian yang sebelumnya merilis salinan ijazah Mulyono juga tetap dengan pendiriannya. Kami merilis dokumen yang kami terima dari sumber resmi, ujar salah satu pejabat Bareskrim. Tapi anehnya, yang dirilis ke publik hanyalah fotokopi. Tidak ada satupun media yang mendapat akses penuh ke dokumen asli, termasuk ijazah asli milik Mulyono sendiri. Hal ini memicu gelombang pertanyaan baru. Kenapa dokumen resmi hanya dirilis dalam bentuk salinan? Mengapa tidak pernah ada tampilan penuh dari ijazah asli, lengkap dengan tanda tangan rektor dan stempel basah? Seorang pengamat hukum pendidikan menyampaikan dengan nada heran, kalau memang tidak ada yang disembunyikan, maka seharusnya dokumen asli ditampilkan saja. Transparansi adalah cara paling mudah untuk mengakhiri spekulasi. Namun justru disitulah keganjilan terasa makin nyata. Karena bukan hanya dokumen asli yang tak pernah ditunjukkan, tetapi juga tidak ada pernyataan resmi dari pihak universitas yang menjelaskan secara rinci tahapan akademik Mulyono secara terbuka. Yang lebih mengejutkan lagi, salah satu alumni angkatan 1985 yang diminta berbicara di media, mengaku tidak pernah melihat Mulyono dalam daftar wisuda di tahun itu. Saya hafal hampir semua nama angkatan saya. Nama itu tidak muncul, katanya. Ucapan itu bukan bukti mutlak, tapi cukup untuk menambah keraguan publik. Di tengah kabut ketidakjelasan, masyarakat mulai bertanya-tanya. Apakah ini hanya kelalaian dokumentasi? Atau ada sesuatu yang sengaja dikaburkan sejak awal? Karena yang mereka hadapi bukan hanya teka-teki, tapi juga tembok bisu yang tak memberi jawaban. Seiring waktu berjalan, video sang dekan terus beredar. Diulang, disimpan, disebarluaskan. Setiap cuplikan diperiksa, setiap kalimat dianalisis. Tapi yang paling menyulut amarah publik adalah sesuatu yang sangat sederhana. Diamnya para pihak terkait. Pihak universitas tak mengeluarkan klarifikasi terbuka. Kementerian Pendidikan pun seolah menahan diri. Bahkan sosok Mulyono sendiri, yang namanya jadi pusat perhatian, tidak pernah muncul untuk memberi penjelasan. Di tengah kevakuman itu, suara masyarakat makin lantang. Tagar-tagar mulai merajai trending topik. Di antaranya yang paling viral. Ijazah maju waktu. Tanya Mulyono. Di mana berita acara? Para aktivis pendidikan turun tangan. Mereka menyebut kasus ini bukan sekadar kejanggalan administratif, melainkan indikasi kuat rekayasa akademik. Salah satu cendekiawan Muslim dalam sebuah ceramah daring berkata, jika gelar seseorang didapat dengan cara tidak sah, lalu dia gunakan untuk duduk dalam jabatan dan mengambil keputusan bagi masyarakat, maka itu adalah tanggung jawab yang berat di hadapan Allah. Kata-katanya menembus ke hati banyak orang. Bukan karena menyindir, tapi karena mengajak merenung. Ilmu adalah amanah. Jika jalannya dibelokkan, maka keberkahannya akan hilang. Tak lama setelah itu, muncul satu video lain dari sumber tak dikenal. Dalam video itu, diperlihatkan perbandingan antara ijazah Mulyono dan ijazah milik mahasiswa lain dari tahun yang sama. Tampak ada perbedaan mencolok pada pola penulisan, format tanggal, dan bahkan jenis huruf yang digunakan. Detail kecil yang hanya bisa dilihat jika seseorang benar-benar memperhatikan. Video ini langsung memancing reaksi. Apakah ini berarti ijazah Mulyono tidak dibuat pada tahun 1985? Apakah ini dokumen yang disusun belakangan dan dipoles agar terlihat asli? Komentar-komentar itu membanjiri semua platform. Sebagian pengamat mulai menyebut ini sebagai simulasi dokumen. Sebuah tindakan membuat dokumen baru yang menyerupai aslinya,
namun dengan isi yang disesuaikan agar mendukung narasi tertentu. Dan di titik inilah, publik mulai merasa ini bukan hanya soal Mulyono, tapi tentang seberapa dalam praktik manipulasi bisa terjadi di dalam institusi terhormat. Tentang bagaimana masyarakat bisa dibuat percaya pada lembaran kertas, tanpa tahu apa yang sesungguhnya terjadi di baliknya. Karena satu pertanyaan paling mendasar belum juga terjawab. Kenapa ijazah itu keluar sebelum ujian dilakukan? Ketika api kecurigaan semakin membesar, semua mata tertuju pada dua hal, bukti dan keberanian. Publik menuntut transparansi, tapi yang mereka dapatkan justru penghindaran. Beberapa pihak yang diminta bicara memilih diam. Bahkan ada yang menghapus jejak digital, termasuk arsip-arsip berita lama yang sebelumnya sempat mengulas perjalanan akademik Mulyono. Namun di tengah ketertutupan itu, muncul seorang narasumber anonim. Seorang pensiunan staf administrasi dari universitas yang sama. Dalam sebuah wawancara terbuka dengan identitas disamarkan, ia berkata, "Dulu, semua ijazah diketik manual. Pengurusannya butuh waktu panjang. Kami tidak pernah bisa memproses ijazah tanpa dokumen berita acara ujian. Tidak mungkin." Ia juga menambahkan, kalau ada yang keluar lebih cepat dari seharusnya, maka pasti ada intervensi dari luar sistem. Pernyataan itu membakar spekulasi baru. Apakah ada tekanan politik saat itu? Apakah seseorang begitu berkuasa hingga bisa melompati prosedur akademik hanya demi gelar? Salah satu peneliti hukum tata negara menyampaikan dalam diskusi terbuka, gelar akademik yang palsu bisa menjadi fondasi kebijakan yang rapuh. Karena siapa yang bisa menjamin kualitas keputusan, bila dasar ilmunya saja diragukan? Kata-kata itu menjadi potret nyata dari keresahan masyarakat. Kredibilitas seorang pejabat tidak hanya dinilai dari pakaiannya, jabatannya, atau pidatonya, tapi juga dari keabsahan proses yang membentuk dirinya. Dan dalam kasus ini, fondasi itu retak. Sementara itu, sang dekan yang pertama kali mengunggah video tetap bersikap tenang. Ia bahkan membuat unggahan baru, lebih panjang, dengan nada yang lebih menohok. "Saya tidak mencari masalah," ujarnya. "Saya hanya menunjukkan dokumen. Dua kertas yang isinya saling bertentangan. Jika itu dianggap mengguncang negara, maka barangkali negara ini terlalu lama tertidur di balik tumpukan arsip." Kalimat itu viral, dijadikan kutipan di banyak media. Dan seperti menyentuh urat malu, sebagian pihak mulai membatasi akses terhadap informasi. Website resmi mendadak mengalami gangguan. Beberapa akun media sosial diblokir. Bahkan beberapa media diberi peringatan karena mengangkat topik ini terlalu dalam. Namun semuanya terlambat. Fakta sudah menyebar. Keraguan sudah tumbuh. Dan rakyat sudah belajar untuk bertanya. Karena mereka tahu, jika satu gelar bisa dibuat dengan narasi palsu, maka bisa saja masa depan sebuah bangsa digiring dengan ilusi. Pada suatu sore yang tak terduga, publik dikejutkan oleh siaran pers resmi dari pihak universitas. Setelah sekian lama bungkam, akhirnya mereka berbicara. Tapi alih-alih menjernihkan persoalan, pernyataan itu justru mengaburkan. Pihak universitas hanya berkata bahwa dokumen yang beredar belum tentu valid, dan menyebut ada kemungkinan kesalahan teknis dalam pencatatan tanggal. Mereka tak menyentuh substansi masalah. Tidak menyebut secara tegas apakah benar ijazah Mulyono diterbitkan sebelum ujian. Sontak, komentar publik meledak. Bagaimana mungkin tanggal salah dalam dokumen resmi yang menjadi dasar pengakuan akademik seseorang? Tulis seorang pakar hukum pendidikan. Dan ketika tekanan publik mencapai puncaknya, satu kejadian besar mengguncang jagat maya. Sebuah dokumen digital bocor ke publik. Bukan sekadar fotokopi, tapi file hasil scan berkualitas tinggi dari ijazah asli Mulyono, lengkap dengan tanda tangan, cap basah, dan nomor seri. Yang mencengangkan bukan hanya tanggal 5 November 1985 yang tercetak jelas di sana, tapi juga jenis kertas, pola cetakan, dan format penulisan yang berbeda dari ijazah lain di tahun yang sama. Seorang ahli forensik dokumen diminta menilai. Kesimpulannya tegas.
Ada indikasi kuat bahwa ijazah ini tidak dicetak pada waktu yang dinyatakan di dalamnya. Tinta tanda tangan berbeda dari jenis tinta mesin cetak yang digunakan pada tahun itu. Pernyataan ini mengguncang. Tak lama kemudian, akun resmi Bareskrim merilis klarifikasi. Mereka menyebut bahwa ijazah Mulyono sedang dalam proses verifikasi lanjutan, dan menegaskan bahwa semua data yang mereka rilis sebelumnya adalah asli dari berkas negara. Mereka tak pernah memanipulasi apapun. Namun publik keburu murka. Di titik inilah, muncul kembali sosok sang dekan. Kali ini dalam sebuah wawancara panjang di kanal media independen. Dengan mata yang tenang dan suara yang mantap, ia berkata, "Saya berdiri bukan untuk menyerang seseorang, tapi untuk menjaga marwah ilmu pengetahuan. Jika hari ini kita diam melihat ketidakbenaran, besok anak-anak kita tak akan tahu lagi mana yang benar dan mana yang palsu." Ia lalu menunjukkan halaman depan skripsi Mulyono sekali lagi. Tanggal ini bukan hal sepele. Ini adalah penanda bahwa dia belum lulus pada tanggal ijazah diterbitkan. Tangannya gemetar sedikit, tapi nadanya tidak. Dan jika negara ini masih waras, maka pertanyaan publik wajib dijawab dengan jujur, bukan dibungkam dengan formalitas. Tak ada yang bisa menampik. Saat itu, seluruh negeri tahu, kebenaran telah menampakkan dirinya. Bukan karena lembaga yang mengaku benar, tapi karena arsip yang selama ini diam, akhirnya bicara. Dan di balik tumpukan kertas itu, tersingkap satu hal yang tidak bisa disembunyikan. Ketika waktu dipaksa tunduk pada kepentingan, maka keadilan akan datang menuntut, meski harus menunggu puluhan tahun.